92, 91, 6 FM. Ini siaran publik daerah Kabupaten Klaten. Pendengar dan pemirsa RSPD Klaten 91.6 FM sudah hadir di studio kali ini Mas Pantun. Cakep soalnya. Nggak mungkin toh cantik toh Mas. Kan Mas maksud cantik. Mas Pantun di sini yang memakai baju biru dongker, tidak asing lagi buat kita semua pendengar dan pemirsa RSPD Klaten 91.6 FM. Pasti kita akan membahas apa dan keseruannya seperti apa, pasti sudah tahu, yaitu tentang DBHCHT di Kabupaten Klaten tahun 2025 ini. Bersama saya ada dua Mas Pantun tadi. Jadi di sebelah kanan saya ada Mas Dion Chandra, biasa akrab dipanggil Mas Dion. Monggo untuk menyapa dulu, Mas. Halo sobat RSPD Klaten semua, saya Dion Chandra, saya dari kantor Bea Cukai Surakarta, bersama rekan saya Andika. Kami di sini tentunya dalam beberapa waktu ke depan Mas Alvin akan menjelaskan dan juga akan mensosialisasikan terkait rokok dan juga kaitannya peran media tentunya Mas. Iya, peran media yang untuk secara masif pemberantasan rokok ilegal. Sebelum memasuki kata-kata hari ini dulu Mas Dion. Kata-kata hari ini ya, pokoknya jangan takut untuk bergerak lambat. Karena takutlah apabila Anda itu berhenti berpikir. Wah, agak sedikit Tan Malakais ya. Malakai. Ferry Irwandi, monggo. Mantan pegawai Kemenkeu ya? Iya, betul. Oke, monggo Mas Andika. Wah, ini tak kira lucu tadi, ternyata serius ya Mas. Kata-kata hari ini bukan angan-anganmu yang terlalu besar, tapi nyalimu yang kurang besar. Orang-orang Kemenkeu akhirnya kayak gini semua gara-gara apa namanya influencer itu. Jadi kalau dari saya lari guys, kalau jika ada yang bilang jalanin dulu aja. Tentang ngomong nih. Curhat ya kayaknya Mas Alvin. Oke, untuk yang sudah disebutkan sama Mas Dion tadi, kita akan membahas tentang peran media di dalam pemberantasan rokok ilegal. Nah, sebelumnya gini Mas, sebagai pengantar ya, jadi lebih ke karena sifatnya, karena ini adalah rokok, terus juga rokok pun, rokok yang legal pun, itu juga terbentur sama aturan-aturan dari KPI. Komisi Penyiaran Indonesia, secara visual, itu tidak boleh memberikan secara visual itu aktivitas untuk merokok. Ya, sekali. Nah, iklan yang rokok legal pun itu tidak bisa aktivitas merokok. Kalau bahkan batangnya pun tidak boleh ditampilkan, bungkusnya tidak boleh ditampilkan, hanya logo dan lain-lain. Apalagi ke aktivitas merokok. Nah, ternyata di sini media pun juga punya peran dalam pemberantasan rokok ilegal. Iya. Media. Nah, dari sudut pandang kedua belah pihak ini bisa dijelaskan Mas, bagaimana itu bisa peran, akhirnya kita juga membutuhkan media untuk pemberantasan rokok ilegal. Walaupun secara sudut pandang yang lain, rokok legal pun dibatasi sama aturan KPI. Monggo Mas untuk dijelaskan. Iya, kalau menurut kami ya, kami memang media ini berperan sangat penting atas tadi terpublikasinya rokok, kemudian terpublikasinya pengelola negara dan itu punya sudut pandang masing-masing. Nah, yang pertama, jadi kalau kita katakanlah tadi Mas Alvin bilang ada katakanlah iklan, iklan di media-media tertentu yang tidak boleh menampilkan sosok atau model rokok ataupun
orang merokok ataupun posisi-posisi yang dimana itu dirasa mempublikasikan atau mengiklankan rokok secara gamblang. Nah, kalau di kami itu sebenarnya memang fungsi dari cukai ini adalah pembatasan kepada masyarakat, yang dimana memang kita dititipi aturan oleh Kementerian Kesehatan untuk menaikkan tarif cukai, dan juga dari tarif cukai tersebut bisa digunakan kembali kepada masyarakat. Jadi fungsinya di situ, Mas. Jadi untuk istilahnya supaya masyarakat tidak bisa dilarang, namun bisa dibatasi. Nah, sama dengan media tadi. Media kita lihat, kita tahu kalau iklan rokok pasti antara malam hari. Setahu saya ya, setahu saya itu malam hari jam 11 sampai jam mungkin subuh, itu hanya boleh seperti itu. Kita jarang sekali melihat iklan TV ya, rokok itu yang gamblang siang hari itu ada iklan rokok itu. Iya. Adapun juga iklan rokoknya pasti kita bisa melihat sosok-sosok sport. Ya, sport, kan? terus adventure, manly, lebih ke sifatnya ya, manly. Sifat ini itu lebih istilahnya untuk mengingatkan bahwa masih ada produk ini seperti itu, dan warna-warnanya kan kelihatan ini produk ini seperti itu. Tidak bisa secara langsung karena itu memang regulasi dari memang Komisi Penyiaran seperti itu. Namun media peran yang kita maksud di secara bea cukai untuk mengiklankan rokok ilegal itu lebih ke persuasif atau edukasi, yang dimana edukasi di sini itu ajakan untuk kalau memberi rokok itu jangan yang ilegal. Tidak ada di aturan KPI. Itu kita masuknya ke iklan layanan masyarakat, yang dimana iklan layanan masyarakat ya kita tahu untuk kebaikan bersama. Jadi kita sering sekali membuat publikasi media iklan, biasanya ada POV tertentu, mengajak stakeholder kita dan juga mengajak dari influencer tentunya, yang dimana nanti influencer akan mengiklankan untuk membeli rokok yang legal, tapi kita tidak sebut merek. Ya, kita di situ mengajak untuk masyarakat memahami apa yang memang ditampilkan itu adalah ciri-ciri rokok ilegal biasanya. Itu edukasi, Mas. Kalau edukasi tidak ada larangan. Kalau edukasi tidak dan ada kita juga tidak menampilkan merek tadi, tidak menampilkan orang merokok juga tidak. Seperti itu. Tetap secara aturan dasar itu kita pegang dari KPI, tetapi untuk media, untuk pemberantasan rokok ilegal, penyesuaiannya secara edukasi berarti. Secara edukasi, dan kita bisa lihat baliho-baliho juga kita langsung biasanya lebih ke kayak laporkan ke bea cukai setempat, hubungi misal pemerintah daerah kota Klaten, daerah Klaten itu. Kemudian lagi juga misalkan fungsi dari DBHCHT ini. Jadi kita lebih membuat narasi cukai ini supaya diketahui oleh masyarakat. Narasi cukai diketahui. Narasi cukai kan tahunya cuman kalau kita lihat di media narasi cukai di sini, rego larang, tarif munggah. Narasinya kan cuma itu aja, negatif. Padahal secara kepositifan narasi itu bisa kita lihat di sini. Dan itu yang menjadi PR kita, menjadi peran media juga, gimana cara kita memaksimalkan media agar narasi yang sebenarnya positif tadi bisa membayar BPJS, kemudian bisa memberikan BLT, bisa memberikan istilahnya bantuan bagi petani, itu tersampaikan, Mas. Sebenarnya iklannya lebih ke situ, bukan iklan untuk biar mungkin rokok lebih laku gitu, enggak ya. Rokok legal lebih laku, bukan itu ya? Bukan itu. Dari kita lebih ke edukasi dan penyampaian narasi cukai untuk masyarakat memahami bahwa esensi dari dana DBHCHT ini memang sudah disalurkan ke masyarakat. Ya, cukup menjauh sekali untuk dari Mas Dion itu. Ini sudah kuliah di SKS. Kalau mau lebih 6 SKS berarti hubungi Mas Dion. Sama Mas Andika tentunya. Mungkin ada tambahan lagi, Mas Andika? Mungkin yang menarik ya, Mas. Mungkin masyarakat juga bertanya-tanya ya, kita secara legal ini kan mendukung industri yang legal. Nah, tetapi seperti yang Mas Alvin tadi sampaikan, memang benar ada pembatasan-pembatasan. Tentunya dalam secara kemasan sendiri pun sudah diatur, Mas, bahwa rokok itu harus ada ditampilkan di situ layanan berhenti merokoknya, harus ada ditampilkan bahayanya apa, gambarnya apa, dan tentunya yang penting adalah tentunya nggak boleh
ada gambar orang merokok di iklannya. Jadi tidak boleh untuk mengajak merokok. Tapi betul kata Mas Dion, itu hanya sebuah menjadi eksistensi aja Mas bagi sebuah perusahaan itu. Oh ternyata perusahaan ini tuh masih ada loh, masih eksis loh gitu. Dan yang menarik lagi adalah ketika iklannya seperti itu aja Mas, perokok di Indonesia ini terus naik. Sementara ini yang menjadi concern bagi secara pusat ini sudah menjadi concern Mas tentang perokok ini. Jadi kalau kita bicara dikaitkan dengan cukai yang ideal itu adalah yang untuk membatasi. Caranya apa? Caranya dengan peraturan yang berbau fiskal, karena kami dari Kementerian Keuangan ya. Jadi dengan cara menaikkan tarif cukainya. Dan harapannya ya memang penggunanya nanti bisa dibatasi gitu Mas. Minimal dibatasi itu umurnya Mas. Umur ya. Betul. Ya, jadi yang menjadi concern sekarang kan banyak perokok-perokok pemula itu mulai bermunculan Mas, dan itu kalau data WHO-nya itu terus naik jumlah perokok-perokok ini. Nah tentunya ini yang harus diedukasi, yang menjadi PR kita bersama Mas. Jadi pembatasan di situ, fungsi cukai salah satunya itu. Jadi harga cukai itu juga sudah ditentukan Mas. Jadi rokok itu yang dulu kita pernah bahas, ada harga jual eceran itu juga sudah ditentukan Mas. Jadi minimal beredar di masyarakat itu di pasaran berapa itu sudah ada semua. Gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk harga rokok juga menyesuaikan karena juga peningkatan jumlah perokok di Indonesia itu juga meningkat ya. Terus meningkat. Berarti juga disesuaikan untuk masalah cukainya kan berarti kan. Oh lebih. Berarti kan untuk pemirsa ataupun pendengar yang penasaran seberapa sih bagaimana aturan pusat itu memberikan harga standar ya, bisa ditonton di episode sebelumnya. Itu maksudnya. Jadi sebenarnya menarik sekali karena media akhirnya juga berperan. Dari satu sisi kita dibatasi, dari satu sisi kita disuruh untuk memberikan sebuah edukasi pentingnya cukai. Berarti pentingnya kenapa sih kok rokok bisa dianggap bisa kena cukai dan lain-lain itu tadi ya. Ternyata di cukai itu juga ada DPHCHT, terus kemudian ada bantuan, terus kemudian ada apa namanya ya lebih ke arah positif juga akhirnya. Karena edukasinya berarti ke arah positif ketika masyarakat itu mengkonsumsi rokok yang legal. Jadi intinya di situ ya Mas. Ya, menarik sekali. Dan kalau misalkan kampanye publik, apakah itu juga bisa kampanye publik terkait DPHCHT? Itu juga dampaknya itu mengurangi perokok atau harus ada anjuran kalau misalkan merokok itu pakai yang legal? Gimana Mas? Jadi gini, kalau kampanye publik yang sudah kita lakukan kan tentunya kalau kita bicara terkait DPHCHT itu jadi ada beberapa segmentasi Mas, yang dimana DPHCHT ini dibagi 40% sosialisasi dan juga 60% kegiatan penegakan hukum. Yang dimana 40% ini juga dibagi lagi Mas, ada sosialisasi melalui media cetak. Nah itu bisa berbentuk baliho, media cetak, misalkan koran, kemudian bisa pamflet, stiker, itu bisa. Kemudian ada yang namanya media cetak elektronik. Nah ini seperti yang saat ini kita lakukan melalui radio, kemudian juga melalui jaringan-jaringan tertentu, ya itu, dan juga ada lagi podcast. Nah itu maksudnya media jaringan. Jadi YouTube, podcast, Instagram itu jaringan. Nah dari tadi istilahnya bukan dari tadi maksudnya tadi ya bukan dari Solo. Dari Solo kan jadi kan dari Solo dari tadi yang kita maksud dari pernyataan Mas Alvin bahwa memang publikasi yang kita kemukakan selama ini itu ya antara DPHCHT yang untuk masyarakat, untuk kesehatan, untuk sosial, untuk pelatihan, itu kita juga edukasikan istilahnya melalui media elektronik, media jaringan, dan juga media cetak. Jadi selain dari kita menginformasikan kepada masyarakat untuk secara preventif, yang dimana tadi ada ciri-ciri rokok ilegal, kemudian bahayanya rokok ilegal misalkan bagi kesehatan. Lawang itu yang nggak ilegal aja bahaya, apalagi yang ilegal. Nah itu juga kita publikasikan Mas, yang dimana peran media ini sangat-sangat penting. Yang pertama biasanya letaknya apa? Misalkan nih, misal kita membuat iklan di masyarakat yang dimana
dekat dengan misalkan kelurahan, kecamatan, itu pasti kita akan mengeluarkan iklan yang bermanfaat, misalkan manfaat DBHCHT. Biar apa? Pada saat masyarakat datang ke lurah, datang ke kecamatan, baca DBHCHT, ternyata istilahnya bayar BPJS, dan itu sesuai fungsi dari tadi delegasi, ya kan, delegasi dari pemerintahan, pos-posnya, ya kan? Ada tadi pos-posnya, ya. pemerintah daerah punya kecamatan, punya kelurahan, ya kan. Di situ kan memang ada tempat public space yang memang buat menerangkan hal tersebut. Tidak cuma DPH sih, tentunya program-program pemerintah juga di posting di situ ya. Itu yang memang segmentasi manfaat di situ. Tapi untuk segmentasi tadi istilahnya ciri-ciri rokok dan lainnya, itu biasanya kita letakkan di dekat-dekat toko yang dimana banyak pemukiman penduduk. Biar apa? Biar tidak tertipu adanya rokok-rokok ilegal seperti itu. Jadi itu perbedaannya di situ. Secara media pun ya kita juga istilahnya berkolaborasi, karena kita tahu misalkan nih pada saat pemerintah daerah sendiri misalkan ada kegiatan terkait tenaga kerja, kita masukkan di situ DBHCHT terkait bantuan sosial. Biar apa? Biar juga korelasinya masuk gitu. Nah, misalkan kita juga misalkan sama-sama Satpol PP, kita melakukan sosialisasi juga ada sama Satpol PP. Kita masukkan lebih ke ciri-ciri. Jadi ada segmentasi program yang dimana kita lihat secara umum itu, ini masuknya di sini. Karena kalau kita beda fungsi, kita tukar-tukar, masyarakat bingung, Mas. Berarti secara pos misalkan kalau Satpol itu lebih ke pengawasan, terus kemudian jadi peran media pun kalau di Satpol PP, kalau misalkan ada media untuk menampilkan kegiatan di DBHCHT juga yang disampilkan bukan yang seperti di samping toko gitu ya, Pak? Misalkan kita melakukan operasi pasar atau operasi bersama dengan Satpol, tentunya media yang datang akan meliput kegiatan terkait penangkapan, berapa yang ditangkap, kemudian istilahnya yang ditangkap ini mendapatkan barang dari siapa, kan tidak kita publikasikan, namun lebih ke menginformasikan masyarakat bahwa pemerintah daerah berhasil berkolaborasi dengan Bea Cukai untuk menangkap, seperti itu. Nah, beda lagi nanti kalau kita sedang misal tadi ada bantuan pemberian, misalkan tentunya biasanya ada seremonialnya, misalkan dengan Bapak Bupati atau dengan dinas-dinas, itu kan nanti DBHCHT medianya kan menyorot tentang kegiatan tadi penyaluran bantuan. Itu memang sesuai dengan fungsi masing-masing. Iya. Jadi menarik sekali, ternyata penting sekali berarti untuk peran media dalam menyebarluaskan pemberantasan rokok ilegal ya pastinya. Mungkin ada tambahan lagi, Mas Andika? Mungkin tambahannya mungkin sedikit ya, Mas ya. Jadi memang media ini sekarang ini sebegitu powerfulnya, Mas. Jadi sekarang ini semua bisa diatur menggunakan tangan kita ini. Dari rumah ini kita sudah bisa mengatur opini. Nah, itulah yang mencoba kami manfaatkan untuk di tahun ini, Mas. Kenapa Bea Cukai Surakarta untuk tahun ini lebih sering seperti ini, misalnya siaran radio, siaran podcast, kemudian bekerja sama dengan influencer, dengan pemerintah kabupaten setempat. Itu harapannya gitu, Mas, agar Bea Cukai Surakarta ini bisa menjangkau masyarakat secara lebih luas lagi. Harapannya apa? Seperti yang disampaikan Mas Dion tadi, masyarakat itu khususnya yang merokok dan yang berjualan rokok ini tahu ternyata cukai ini ada fungsinya loh, banyak manfaatnya loh sebenarnya. Jadi masyarakat itu nggak hanya teredukasi, nggak boleh beli rokok ilegal. Nah, tapi lebih dalam dari itu, Mas, harapan kami itu masyarakat tahu, ternyata rokok yang legal itu membayarkan cukai, kemudian cukainya untuk apa, dan ternyata masyarakat itu kan selama ini merasakan langsung, Mas, adanya DBHCHT ini. Cuma masyarakat nggak tahu, mungkin belum tersampaikan ke masyarakat, dan itulah yang terus kami gembor-gemborkan ya, Mas, ya, terkait dengan apa sih gunanya DBHCHT, seperti itu, Mas. Mungkin ada tambahan pertanyaan lagi buat Mas Andika. Mas Andika dulu, Mas. Boleh. Bingung kok terakhir pas diminta ke terus kan kata-kata lagi nanti. Udah keluarin kata-kata. Jadi Stay tuned, 91.6 FM. Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Sungguh hati seorang wanita adalah rahasia lautan yang dalam.
Bukankah kita tidak bisa bersatu? Tapi aku mencintaimu. Cut. Mana ekspresinya? Ayo semua keluar. Beresin semuanya. Kita lanjut ke sini yang lanjutnya. Ayo, ganti properti. Kamera fokus. Kalian itu paham gak? Ini tadi scene-nya tuh gampang banget loh. Ya Pak, baik Pak. Maaf. Ayo all crew semuanya siap. Lanjut ke scene selanjutnya. Baik, Pak. Cut. Kamu itu paham gak toh? Kenapa lagi Pak? Ini itu barang yang merugikan negara. Ini cuma rokok Pak. Tapi itu ilegal. Rokok polos. Rokok tanpa minta cukai. Ini ilegal. Bisa dipenjara 2-5 tahun. Nah, tuh paham gak? Bahaya. Waduh. Pripun Mas? Nukoki rokok aku, ojo sing ilegal lo yo. Siap. Halo sedulur, ayo kita gempur rokok ilegal di sekitar kita. Kenali tandanya, bentuk dan pitanya, laporkan juga oknum-oknumnya. Indo. Rokok ilegal itu kepiye? Walah ngene. Sing polos nganggo pita juga. Saatnya stop rokok ilegal. Ayo semua gempur rokok ilegal karena sangat merugikan negara. Janganlah sampai kau mengedarkannya karena nanti bisa dipenjara. Rokok tanpa pita cukai palsu, pita cukai salah peruntukannya. Mari kita taat pada aturan, saatnya kita stop rokok ilegal. Bisnis pacuan kuda lancar. Oke. Golf lancar. Oke. Ada yang lain? Palawija, tengkeh, kopi, rempah-rempah, semuanya sudah dibeli. Bagus. Tinggal dikirim ke Belanda. Bagus, kerja yang bagus. Kita nikmati dulu. Nah, ini ada cukainya. Rokok mesin ada SKT-nya. Ini juga dilarang. Bahayanya penjara 2-5 tahun. Laporkan di call center 1500225. Bungkus polos tanpa cukai dan jangan kamu terbuai tertipu harga yang murah, masa depan pun tak cerah. Pilih tentu yang pasti rasa dan kualitasnya dan jangan pernah berhenti singkirkan rokok ilegalnya. Yo ayo gempur rokok ilegal membangun ekonomi nasional. Sing legal kudu dikawal, sing ilegal wajib ditinggal. Yo ayo gempur rokok ilegal membangun ekonomi nasional. Yo ayo gempur rokok ilegal, bersama kita bisa gempur rokok ilegal. Alhamdulillah ya Dek, payu kabeh. Kenapa tuku skincare, Mas? Sekolah anak esek. Barika tadi biduan. Aslah. Cinta siapa? Cinta bojone uang. Hehe, haha. Seneng siapa kok ya? Ayo ngaku. Sapa kok main rasa ada.
jewer. Oke, jadi ini ya. Tak jewer kok ya. Aku ning kene. Jadi, oke tak jewer kok ya. Ini tak jewer. Oke. Aduh. Yang kocah nom hel. Paiman. Mas Paiman. Nang cah nom kok. Aduh ampun Mas. Wonten perlu napa Mas Paiman? Ini Bayu mbakone sih. Halah iki lho. Lagi wae payu entek kabeh ditekani pabrik mbako iki mau. Halah. Lah kuwi sampean nggawa apa kuwi kertas biru-biru kuwi Mas? Iki ngene, Pak. Iki cukaine to. Aku yang mengge rokok Palsu. iya. Ngawur iki. Kowe meh mateni petani mbako. Marai goro bae. Kowe ra ndukung pembangunan. Tak lapor ke di penjara kowe. Penjaraku 2 sampai 5 tahun. Bahkan luwe. Kok ngene iki sobong ae iki? Sudah dipecuan aku. Jangan kau dekati, rokok ilegal harus dibenci. Tanamkan di jiwa, tanamkan di hati. Kita harus baku jaga, mendukung program pemerintah. Tanamkan di jiwa, tanamkan di hati. Bersama melawannya, bersama kita bisa. Ayo gempur rokok ilegal, ayo gempur rokok ilegal. Bersama-sama melawannya. Ayo gempur rokok ilegal, ayo gempur rokok ilegal. Bersama-sama kita pasti bisa. Tadi Mas Andika sebagai pembuka adalah dunia itu diatur di jari kita, sudah di jari kita. Nah, sekarang dampaknya, apakah dampaknya ketika kita pemberantasan rokok ilegal melalui media, dampaknya itu seperti apa? Apakah berkurang rokok ilegalnya di pasaran atau bagaimana Mas? Bisa dijelaskan? Oke. Jadi kalau kita bicara terkait dengan tangkapan ya Mas ya, ini untuk tahun ini malah jauh lebih banyak daripada tahun lalu. Jauh lebih banyak? Iya. Wow. Karena memang seperti yang Mas Dion tadi sampaikan bahwa concernnya untuk saat ini adalah langkah penegakan hukumnya. Jadi memang kegiatan-kegiatan yang penegakan hukum itu yang terus ditingkatkan untuk di tahun ini. Makanya tangkapannya cukup banyak. Nah, tangkapan yang banyak itu juga kami imbangi juga Mas dengan adanya sosialisasi yang banyak juga. Khususnya di Klaten ini kan hampir setiap minggu ada ya. Nah, harapannya itu Mas, jadi semakin banyak masyarakat yang teredukasi nantinya gitu Mas. Memang program kita yang terkait 40% terus kita mengadakan radio, podcast yang semakin banyak ini sebenarnya kalau masyarakat mungkin melihatnya seperti ini. Ini rokok ilegal kok banyak yang ditangkap, berarti sosialisasi tidak efektif. Tidak seperti itu. Karena semakin banyak kita sosialisasi akan lebih banyak yang ditangkap. Kenapa? Karena otomatis setelah kita sosialisasi orang pada tahu, teredukasi, lapor Mas. Itu yang akan kita istilahnya tuju gitu loh. Kita tuh menyadarkan masyarakat sebenarnya, bukan menyadarkan penjual, tapi masyarakat. Karena habis itu kan masyarakat akan mengadakan sanksi sosial misalnya. Iya, benar-benar. Semakin banyak, kenapa kok tahun ini bisa banyak sekali? Karena masyarakat semakin paham melaporkan tadi yang mereka biasanya istilahnya, loh itu kok di warung A kok jualan, ternyata aku baru di rumah di RSPD ya, suka BA Satpol, BA Bea Cukai, kita tangkap. Jadi banyak tangkapan di sini gitu. Jadi secara tidak langsung juga sinergitas dan kolaboratif itu sangat penting sekali untuk pemberantasan kan. Akhirnya kita berbicara
penegakan hukum doang, kalau misalkan tidak ada laporan masyarakat ya bagaimana? Kan gitu. Masyarakat tahu, kalau belum diedukasi ya bagaimana juga kan akhirnya lebih ke sinergitas ya. Jadi salah satu indikator kesuksesannya itu adalah feedback dari masyarakat sebenarnya Mas. Jadi feedback dari masyarakat itu membuktikan bahwa masyarakat itu semakin banyak yang paham minimal terkait dengan ciri-ciri rokok ilegal gitu. Jadi di sosial media kami itu juga cukup banyak Mas. Misalnya ada masyarakat yang ragu-ragu nih, misalnya Mas, di wilayah saya ada rokok seperti ini, itu kan berarti dia udah mulai ngeh, oh ternyata ini sudah memenuhi beberapa unsur rokok ilegal, kemudian lapor ke kami. Nah itu kan salah satu bentuk masyarakat itu tersampaikan Mas informasinya gitu. Tapi menjadi sangat unik sekali. Media pun juga dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku rokok ilegal. Jadi pemanfaatan itu tidak cuma di dalam pemberantasan, di dalam edukasi, tetapi juga pelaku sendiri pun memanfaatkan media. Bagaimana menanggapi seperti itu? Media di sini tentunya kita lihat lebih ke sosmed ya. Kan kita tahu beberapa teknik rokok-rokok ilegal yang menjual itu kita juga pantau Mas. Jadi ada yang melalui marketplace, ada yang melalui Facebook, ada Instagram juga ada. Walaupun di marketplace dia tidak kalau secara langsung pasti dia akan keblokir Mas, kan nggak boleh. Nanti mungkin gambarnya asli, tapi nanti dikirim yang palsu bisa juga. Jadi memang ada beberapa model-model dan kita berhasil menangkap juga. Jadi kita sudah ada kolaborasi dengan istilahnya ini ya, paket-paket paketan seperti itu, kita MOU yang dimana kalau ada rokok ilegal pasti akan kita tangkap seperti itu. Jadi kebanyakan sekarang agen paketan tidak mau mengirim rokok yang ilegal ya tentunya. Kalau legal kan masalah, ada kitanya ya, tapi yang ilegal pasti dia tolak, karena itu pasti bea cukai sudah tahu gitu. Oh berarti udah dari hulu ya? Dari hulu. Tanggapan lagi Mas? Jadi memang betul Mas ya. Ini kan media itu kan saat ini sebagai pisau bermata dua gitu. Jadi kalau kita bisa memanfaatkannya dengan baik, dengan mengedukasi masyarakat, itu tentunya dampaknya akan bagus. Tetapi ini sebalik itu malah digunakan untuk berjualan Mas. Dan tentunya sekarang ini marak sekali Mas. Jadi saya itu hampir setiap minggu ya Mas, kalau scroll gitu, saya iseng nyari misalnya salah satu merek rokok ilegal ya. Itu banyak Mas, dengan mudah sekarang ditemukan gitu. Nah tetapi yang mungkin masyarakat tidak tahu ya, kami sudah ada juga tim cybernya Mas untuk mencari itu, dan kami juga seperti Mas Dion sampaikan tadi sudah bekerja sama dengan jasa titipan, dan tentunya itu akan menjadi kerugian bagi masyarakat sendiri Mas. Jadi sudah transaksi ternyata barangnya nggak sampai gitu, jadi masyarakat juga malah rugi sebenarnya gitu. Jadi kalau mungkin secara teknis ya, kalau kerjasama sama agen pengiriman paket ya, kalau pasti dikomplain kan kalau misalkan kok barang itu rata kowi. Nah untuk mengedukasi yang kamu beli itu adalah itu bagaimana secara teknisnya, bagaimana sistemnya itu nggak gitu Mas. Jadi bukan yang terus kita ngambil di agen paketan nggak datang, kita tunggu sampai diambil dulu. Oh ya datang ternyata neng kono wis ono tukang bakso kuwi ya. Tukang bakso ning ngarep omah. Jadi mekanismenya tidak terus ada rokok ilegal kita anggap enggak. Tetap orangnya harus paham. Ya kita edukasi juga gitu loh. Mas nggak boleh ya beli rokok ilegal seperti itu. Oh iya. Pastinya kan tahu ya kalau misalkan kita mungkin menjadi PR kita bersama mungkin. Kayak gini, kalau misalkan oh ternyata beli di marketplace, terus kemudian alamat pengirim tahu dong pasti dong. Yang tahu dong. Nah untuk usaha untuk menggerebekkan dan lain-lain itu menunggu warga ada yang mengadukan atau bagaimana? Prosesnya seperti apa Mas? Teknis sekali ini. Jadi sebenarnya Mas ya, ini spill sedikit aja. Saya nggak bisa jelaskan secara gamblang karena itu teknik kami. Oh iya. Jangan Mas, jangan. Jadi intinya mereka juga nggak goblok. Jadi contohnya nih, mereka beli nggak mungkin pakai alamat asli Mas. Itu yang Jujur alamatku aku penting Mas dulu Mas. Banyak yang ngasih alamat tetangga gitu. Cuman kan mereka tahu akan nanti dipakai sini, nanti dititipin, nanti itu ada tekniknya. Dan kita nggak bisa secara gamblang menjelaskan. Tapi intinya barang tapi tetap akan diambil sama orang tersebut, dan orang tersebut kalau sudah diambil pasti berusaha sama kita. Lebih seperti itulah bahasanya. Makanya jangan coba-coba beli rokok
dengan online maupun yang offline gitu, karena kita pasti tahu. Iya, siap. Tambahan Mas Dan Andika? mungkin hati-hati juga ya Mas ya. Sekarang juga banyak modus, misalnya jual rokok ternyata yang datang bukan gitu. Jadi malah modusnya itu malah merambat kemana-mana gitu Mas. Jadi nggak hanya berjualan rokok ilegal, ada juga yang malah ketipu gitu Mas. Barangnya nggak datang gitu, atau ngirimnya bukan apa yang dibeli itu. Gitu. Jadi malah menjadi modus juga ya, karena sekarang mencari rokok ilegal itu mungkin kalau di toko-toko mungkin sudah agak susah gitu ya, mungkin masyarakat mencari alternatif lainnya dengan cara beli di medsos gitu. Nah itu juga perlu hati-hati juga lah, mending nggak usah lah beli yang ilegal. Dan berurusan dengan dua mas ini ribet, saya itu ribet. Jadi ternyata kalau misalkan dari Mas Dion tadi bilang bahwa mereka juga tidak terlalu tidak bodoh untuk alamat dan lain-lain, tapi perlu diingat juga untuk pelaku ya, mas-mas dua ini juga lebih pintar kan gitu, intinya kan di situ ya Mas, pasti ketemu kan gitu ya, pasti ketemu. Karena sudah ada di tim cybernya tadi ya. Sekali kita ada tim cyber, dan tentunya masyarakat kita himbau untuk tidak main-main dengan rokok ilegal, karena memang selain dari merugikan keuangan negara, merugikan tetangga sendiri Mas. Tetangga sendiri jualnya dengan sistem legal, rokok yang legal, tapi ada salah satu mungkin yang dikasih itu jualan rokok ilegal, tentunya kan dirugikan. Bisa saja yang melaporkan sendiri seperti itu. Sanksi sosial. Sanksi sosial. Di gedeng tonggo. Nah di media sebenarnya ada counternya juga Mas, dengan cara kita mereportnya. Jadi kalau misalnya ada live atau ada menemukan di sosmed, misalnya menjual produk, itu bisa Mas dengan cara di-report. Nanti otomatis akan di-take down oleh sistem seperti itu. Itu langkah mudah untuk inilah Mas, mengcounter itu. Mengcounter di jualan rokok ilegal yang di marketplace ya. Iya, dengan cara simpelnya seperti itu. Iya. Nah, jadi sekarang indikator Mas. Sekarang kita berbicara di indikator keberhasilan media dalam pemberantasan rokok ilegal. Kalau dicapai berhasil itu, kalau tadi kan semakin banyak yang ditangkap juga kalau di media. Nah, indikatornya yang pasti itu seperti apa? Mungkin dari Mas Andika dulu. Oke, mungkin kalau indikator yang pasti ini kan, kalau kita bicara sebuah data ini kan harus ada surveinya dulu ya Mas ya. Mungkin kalau secara pastinya mungkin kita belum sampai di situ ya. Cuma mungkin kalau secara kehidupan sosial aja Mas, gitu. Jadi kalau secara kehidupan sosial yang tadi disampaikan Mas, bahwa salah satu indikator keberhasilan itu adalah masyarakat ini mulai aware terkait, minimal itu tahu Mas, oh ini rokok ilegal, dan sudah berani untuk melaporkan ke kami. Itu bagi kami sudah sebuah pencapaian yang patut disyukuri gitu Mas. Artinya masyarakat ini sudah mulai berperan aktif terkait dengan peredaran rokok ilegal. Artinya kan dia peduli dengan saudaranya, dengan orang lain yang berjualan itu, dia peduli, dan harapannya juga dia peduli terhadap negara tadi Mas, karena cukai itu kan mengumpulkan penerimaan negara yang cukup banyak, jadi masyarakat aware. Jadi nggak hanya aware terhadap dirinya sendiri, cuma sebagai negara juga aware gitu Mas. Jadi berarti salah satu indikatornya ketika keberhasilan media itu semakin banyak masyarakat yang mungkin melapor ya. Iya. Adanya terjadi. Salah satunya. Salah satu indikator. Tambahan lagi buat Mas Dion. Memang keberhasilan media ini tidak hanya buat bea cukai Mas, tentunya buat masyarakat sendiri, di mana dalam hal ini mungkin adalah kota Klaten, daerah Klaten, karena dengan adanya keberhasilan tadi media dalam menyampaikan aspirasi dan juga persuasif secara peraturan cukai maupun rokok ilegal, tentunya masyarakat akan tingkat kepercayaan pada pemerintah daerah akan naik. Itu salah satunya. Karena apa? Takutnya, loh kita udah bayar cukai mahal-mahal, masih ada rokok ilegal. Ini gimana sih pemerintah? Ya takutnya kan tidak ada kepercayaan seperti itu. Namun dengan adanya sosialisasi, dengan adanya tadi edukasi, itu akan masyarakat paham, oh udah ada tanggapan, oh serius nih pemerintah daerah nih sama bea cukai ini, seperti itu. Kita lebih memang menekankan edukasi dan persuasi, karena memang itu yang dibutuhkan untuk masyarakat saat ini, seperti itu. Dan tentunya masyarakat apabila melaporkan kita, ya kita rahasiakan identitasnya, tidak terus
kita buat database itu enggak. Malah kalau bisa laporannya cuma share log aja, foto lokasi, nanti kita cari sendiri. Nggak usah sebutkan nama dan lainnya. Oh, berarti untuk yang pasti kita juga jaga anonim juga. Jadi untuk kerahasiaan pelapor udah dijamin sama tim dari Bea Cukai, monggo untuk yang menemukan ya Mas. Ya, bisa disosialisasikan juga kemana dan lain-lain bisa. Oke, mungkin bagi masyarakat khususnya di masyarakat Kabupaten Klaten, bagi yang menemukan adanya terkait dengan peredaran atau penjualan rokok ilegal, informasi misalnya tahu, oh Mas saya tahu kurirnya nih, saya tahu suppliernya nih, nah itu bisa langsung lapor ke kami di Bea Cukai Surakarta, bisa melalui line WhatsApp kami di 0896 980 50.000 atau 5000, atau bisa juga melalui Satpol PP Kabupaten Klaten juga bisa. Ya, mantap. Sebelum closing statement Mas, dan monggo untuk menyiapkan kata-kata hari lagi. Waduh. Lebih berat itu daripada pertanyaan media. Lebih berat itu. Sebelum kita menuju ke closing statement, pertanyaan terakhir, masa depan ini Mas, masa depan. Kita berbicara bahwa tidak cuma di tahun ini, tahun ke depan, tapi masa depan kampanye rokok ilegal itu akan seperti apa dan bagaimana caranya lebih karena sekarang kan gempuran teknologi juga banyak. Ada AI dan lain-lain, dan sekarang sangat masif sekali. Apalagi sekarang produk-produk rokok juga berkembang. Ada nggak usah sebut merek, tahulah elektronik, ada vapor dan lain-lain. Nah, masa depan pemberantasan rokok ilegal ini melalui media seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan bagaimana dari Mas Andika dulu. Ya. Jadi tentunya dalam melawan teknologi ini kita harus one step forward ya Mas ya. Jadi kita harus di depan duluan ini. Jadi misalkan kita tentunya akan mengikuti perkembangan. Jadi misalnya nanti ke depannya media sosial sudah mulai berkembang lagi. Misalnya kalau yang dulu itu kan sempat ada melalui media conference atau video conference. Kalau misalnya ke depannya nanti seperti itu, ya kita ikuti seperti itu juga Mas. Jadi tentunya kita akan menyesuaikan perkembangan zaman yang terjadi nantinya gitu. Dan tentunya kan tidak menutup kemungkinan nih Mas, tantangan ke depannya akan berbeda. Bisa jadi ke depannya nanti udah bukan rokok ilegal lagi, ternyata rokok sudah berkembang sedemikian rupanya, kemudian nanti yang ilegal juga berkembang sedemikian rupanya, ya kami akan mengikuti itu Mas gitu. Jadi dan tentunya terkait dengan DBACAT kan ada peraturannya Mas. Nah sebenarnya kami mengikuti di peraturan itu, cuma kami kembangkan lagi kegiatannya, kami sesuaikan dengan demografi dan kondisi sosial di suatu daerah tersebut. Jadi misalnya di Klaten, gitu, misalnya RSPD ini banyak didengar. Kemudian kalau kita misalnya melalui acara yang Jumat itu apa Mas? Yang Euforian ada. Nah harapannya acara-acara yang menarik itu harapannya akan menarik minat masyarakat untuk minimal mendengarkan Mas dan menyimak. Jadi informasi yang tadi kami sampaikan itu nanti akan tersampaikan. Gitu. Mantap sekali. Berarti satu kata kunci adaptatif ya, adaptif ya, adaptasi. Terus kemudian Mas Dion, ya tentunya tadi sudah disampaikan semua sama Mas Ali. Angel Thomas nek kuliah terakhir Thomas. Namun memang kita tahu semua bahwa masa depan tidak pasti. Pastinya. Siapa tahu masa depan ternyata rokok ilegal sudah tidak ada di. Ya itu harapan kita semua. Harapannya kita tetap support dan kita tetap kawal selalu, dan kita tadi seperti yang diharapkan Mas Andika terkait PMK atau KMK yang terbit itu kita delegasikan dengan maksimal, karena pasti itu adalah evaluasi dari masalah-masalah atau kegiatan-kegiatan sebelumnya. Dan ke depan kemungkinan misalkan ada pun perubahan-perubahan lagi di KMK atau PMK yang terbit itu, ya mau nggak mau kita istilahnya edukasikan seperti itu, karena banyak dari PMK tersebut yang memang untuk kebaikan masyarakat seperti itu. Berarti kembali lagi kepada kebaikan di masyarakat, dan tentunya terus hindari rokok ilegal. Dan kalau misalkan ketemu rokok ilegal silahkan lapor ke dua Mas ini, kita sangat membantu, dan privasi ya pastinya. Aman, privasi dilindungi juga. Mungkin terakhir closing statement, monggo Mas Dion, Mas Dion dulu ya. Mikir sih Mas.
tentunya bagi masyarakat Kota Klaten, terima kasih atas segala sumbangsih yang sudah diberikan, juga yang sudah dibeli, dan juga semoga edukasi yang kami berikan ini berguna bagi Anda dan juga masyarakat. Tentunya juga kita juga tahu banyak masyarakat yang memang sekarang juga sudah tidak merokok. Kami juga berterima kasih, dan manfaatnya juga tidak, manfaat dari DPHCHT ini tidak hanya orang yang buat merokok, tapi yang tidak merokok pun dapat manfaatnya, karena yang secara DPJS juga tidak hanya yang merokok yang diberi, tapi orang tidak merokok juga diberi. Dan juga semoga kita melihat siapa tahu masa depan Klaten tidak ada rokok ilegal lagi. Zero. Semakin bersinar. Iya, semakin bersinar. Udah Mas. Monggo Mas Andika. Oke, tentunya karena tema kita hari ini adalah terkait dengan media ya Mas ya. Jadi harapannya kepada masyarakat yang menyaksikan ini bisa disebarluaskan kepada keluarganya, sanak familinya yang kira-kira masih mengkonsumsi atau bahkan masih menjual rokok ilegal. Nah, ini perlu disampaikan bahwa ternyata rokok ilegal itu cuma satu menyumbangkan negara Mas, yaitu kerugian. Jadi nggak ada lagi yang selain itu. Jadi rokok ilegal itu cuma menyumbangnya adalah kerugian, baik dari segi kesehatan maupun dari segi penerimaan negara. Jadi itulah yang menjadi PR kita semua, tentunya tidak hanya kami dari Bea Cukai dan pemerintah Kabupaten Klaten, tentunya perlu juga peran serta aktif dari masyarakat gitu. Bentuknya seperti apa? Jadi masyarakat yang mengetahui, misalnya mengetahui terkait informasi rokok ilegal ini bisa menyampaikan kepada yang lainnya. Kemudian bagi masyarakat yang merokok, kontribusinya adalah dengan cara membeli rokok yang legal. Yang belum merokok ya kalau bisa nggak usah merokok gitu. Nah, kemudian yang berjualan rokok, kontribusinya juga adalah dengan cara menolak kalau misalnya ada sales-sales yang menawarkan di tokonya atau di warungnya terkait dengan rokok ilegal, bisa langsung ditolak saja. Dan yang harapan kami kedepannya adalah masyarakat bisa berperan aktif, misalnya ditawari seperti itu langsung difoto Mas orangnya Mas, dilaporkan ke kami gitu. Bagi masyarakat yang mengetahui misalnya tetangganya berjualan atau mengetahui misalnya ada sales yang lewat gitu, bisa langsung lah dilaporkan ke kami di Bea Cukai Surakarta gitu Mas. Sherlock bro. Sherlock tak parani. Sherlock tak parani. Oke. Sebelum closing statement, kata-kata hari ini Mas Andika. Lebih sulit mencari kata-kata hari ini daripada menjawab pertanyaan. Kata-kata hari ini adalah kalau kamu saja tidak sayang dirimu sendiri, bagaimana mau sayang kepada yang lainnya. Wah. Maka jauhi rokok ilegal. Nah, ya siap. Jauhi rokok ilegal. Monggo Mas Dion. Perubahan besar dimulai dari perubahan kecil yang dilakukan oleh kita bersama. Tentu jauhi rokok ilegal demi Klaten yang bersinar. Iya. Luar biasa juga. Terima kasih Mas Andika dan Mas Dion. Mohon maaf jika dari kami ada kesalahan dan kekurangan, dan jika ada kelebihan seperti biasa mohon untuk dikembalikan. Kata-kata hari ini dari saya, mobil tempur di Kota Tegal, ayo gempur rokok ilegal. Sekali lagi Mas, ayo gempur rokok ilegal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh hati seorang wanita adalah rahasia lautan yang dalam. Bukankah kita tidak bisa bersatu? Tapi aku mencintaimu. Cut. Mana ekspresinya? Ayo semua keluar. Beresin semuanya. Kita lanjut ke sini yang lanjutnya. Ayo, ganti properti. Kamera fokus. Kalian itu paham gak? Ini tadi scene-nya tuh gampang banget loh. Ya Pak, baik Pak. Maaf. Ayo all crew semuanya siap. Lanjut ke scene selanjutnya. Baik Pak. Cut. Kamu itu paham gak toh? Kenapa lagi Pak? Ini itu barang yang merugikan negara. Ini cuma rokok Pak. Tapi itu ilegal. Rokok polos. Rokok tanpa bea cukai. Ini ilegal. Bisa dipenjara 2-5 tahun. Nah, tuh paham gak? Bahaya. Waduh. Pripun Mas? Nukoki rokok aku, ojo sing ilegal lo yo. Siap. Halo sedulur, ayo kita gempur rokok ilegal di sekitar kita. Kenali tandanya,
Tentukan pitanya, laporkan juga oknum-oknumnya. Indo Rokok ilegal iku kepiye? walah ngene-ngene. Do sing polos nganggo pita juga. Saatnya stop rokok ilegal. Ayo semua gempur rokok ilegal, karena sangat merugikan negara. Janganlah sampai kau mengedarkannya, karena nanti bisa dipenjara. Rokok tanpa pita cukai palsu, pita cukai salah peruntukannya. Mari kita taat pada aturan, saatnya kita stop rokok ilegal. Bisnis pacuan kuda lancar. Oke. Golf lancar. Oke. Ada yang lain? Palawija, tengkeh, kopi, rempah-rempah, semuanya sudah dibeli. Bagus. Tinggal dikirim ke Belanda. Bagus, kerja yang bagus. Kita nikmati dulu. Nah, ini ada cukainya. Rokok mesin ada SKT-nya. Ini juga dilarang. Bahayanya penjara 2-5 tahun. Laporkan di call center 1500225. Bungkus polos tanpa cukai dan jangan kamu terbuai, tertipu harga yang murah, masa depan pun tak cerah. Pilih tentu yang pasti, rasa dan kualitasnya, dan jangan pernah berhenti, singkirkan rokok ilegalnya. Yo, ayo gempur rokok ilegal, membangun ekonomi nasional. Sing legal kudu dikawal, sing ilegal wajib ditinggal. Yo, ayo gempur rokok ilegal, membangun ekonomi nasional. Yo, ayo gempur rokok ilegal, bersama kita bisa gempur rokok ilegal. Alhamdulillah ya Dek, payu kabeh. Ah, kenapa tuku skincare, Mas? Sekolah anak esek. Barika tadi biduan. Lah. Cinta siapa? Cinta bojone uang. Hehe, haha. Seneng siapa kok ya? Ayo ngaku. Sapa kok? Rasa ada. Aja. Aku. Jadi ini ya. Aja, karo kok ya. Aku ning kene. Mana? Jadi, kita tak jalan kok ya. Ini tak jalan. Kakek. Aduh. Yang kocah nom wae. Paiman. Mas Paiman. Nang cah enom kok. Aduh ampun Mas. Wonten perlu napa Mas Paiman? Ini bayu bakone sih kira. Halah iki lho. Lagi wae payu entek kabeh ditekani pabrik mbako iki mau. Alah. Lah kuwi sampean nggawa apa kuwi kertas biru-biru kuwi Mas? Iki ngene, Pak. Iki cukaine to. Aku yang mengge rokok Palsu. iya. Ngawur iki. Kowe meh mateni petani mbako. Marai goro bae. Kowe ra ndukung pembangunan. Tak lapor ke di penjara kowe. Penjaraku 2-5 tahun. Bahkan luwe. Kok ngene iki sobong ae iki? Sudah dibiduan aku. Jangan-jangan kau dekati, rokok ilegal harus dibenci, tanamkan di jiwa.
dukung program pemerintah, tanamkan di jiwa, tanamkan di hati, bersama melawannya, bersama kita bisa. Ayo gempur rokok ilegal, ayo gempur rokok ilegal, bersama-sama melawannya. Ayo gempur rokok ilegal, ayo gempur rokok ilegal, bersama-sama kita pasti bisa. Stay tuned, 91.6 FM. Radio siaran publik daerah Kabupaten Klaten.